Viva Cor Jesu, Percor, mari. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Para sahabatku yang terkasih, saya Agustinus Guntoro SCY dari komunitas Martino Capelli di Hong Kong kembali hadir dalam Resi Renungan Singkat Dehonia hari ini tanggal 29 Januari 2021. Saya mengangkat sebuah tema permenungan di mana ada proses dan pertumbuhan, di sana ada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Pada suatu ketika, Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian bulir-bulir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberikan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Para sahabat yang terkasih, ketika kita berdoa Bapa kami, salah satu permohonan kita adalah, "Datanglah kerajaan-Mu." Datanglah kerajaan Allah, atau bisa diartikan situasi di mana Allah meraja dalam kehidupan kita, menjadi harapan dan kerinduan kita. Apakah harapan ini akan tetap menjadi sebuah harapan belaka tanpa kenyataan dan hanya mewujud nyata ketika kita sudah dalam kehidupan sesudah kematian dari dunia ini? Apakah ini akan menjadi kerinduan tanpa ujung? Para sahabat, jawabnya tidak. Saat ini, hari ini,
Dan di sini kita akan bisa menikmati atau mengalami kedatangan kerajaan Allah itu di dalam keseharian kita. Allah sungguh meraja atau Allah sungguh ada dalam diri kita dengan dua ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, tegangan antara mentalitas instan dengan menghargai proses. Dengan mengumpamakan kerajaan Allah seperti orang yang menaburkan benih di tanah, dan orang tersebut tidak tahu atau tidak menyadari pertumbuhan tunas yang mungkin terjadi pada malam hari di saat orang itu tidur. Yesus hendak menegaskan kepada kita bahwa hidup ini tidak bisa instan. Seringkali kita berdoa sekarang ini, kita ingin mendapatkan jawaban sekarang ini juga, karena percaya bahwa di dalam Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi kita sering lupa bahwa hidup adalah sebuah proses. Melalui proses itu kita dididik, dilatih, dan disempurnakan oleh Tuhan. Dan melalui proses itu kita diperbaharui oleh Tuhan. Dengan demikian, para sahabatku, kerajaan Allah itu sungguh ada dalam diri kita ketika kita menjadi pribadi yang bertekun di dalam proses dan menghormati proses tersebut dengan kesabaran tanpa mengeluh dan putus asa. Yang kedua, tegangan antara keasikan kita dalam status quo dengan kemauan untuk bertumbuh. Dengan mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang ditaburkan, Yesus hendak menekankan bagaimana proses pertumbuhan biji sesawi, sekecil apapun ukurannya, bila ditaburkan dan kemudian diurus, dirawat dengan baik, maka akan bertumbuh menjadi tunas dan kemudian menjadi semakin besar, menjadi pohon, dan akhirnya berbuah. Kata kuncinya terletak pada kata tumbuh. Di mana ada pertumbuhan, disitulah kerajaan Allah. Sebaliknya, di mana orang merasa puas dengan dirinya sendiri, tidak mau berubah ke arah yang lebih baik, tidak mau bergerak dari zona aman dan nyamannya dengan tidak mau lagi mendengarkan yang lain, itulah pertanda bahwa Allah belum meraja dalam diri orang tersebut. Maka dalam konteks ini, dosanya kita adalah ketika kita tidak siap untuk berubah dan diubah oleh suatu tuntutan nilai yang lebih tinggi. Para sahabatku yang terkasih, semoga hati kudus Yesus semakin merajai hati kita, agar kita dimampukan dan diberanikan untuk menghargai proses dan kemauan untuk terus-menerus berubah dan diubah. Tuhan memberkati kita semuanya.